Selamat datang di Desa Meko, sebuah desa yang terletak di pesisir Danau Poso dengan keindahan alam yang memukau dan mempesona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya IGD Sukaartana, Kepala Desa Meko. Berikut saya akan menyampaikan secara singkat tentang profil Desa Meko, produk-produk unggulan yang ada di Desa Meko, dan juga potensi-potensi yang ada di Desa Meko serta inovasi-inovasi yang selama ini kami sudah lakukan di Desa Meko untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Desa Meko. Berikut selengkapnya. Menurut data monografi desa tahun 2022, jumlah penduduk tercatat sejumlah 3.119 jiwa yang terdiri dari 864 kepala keluarga. Desa Meko memiliki beragam etnis yang memperkaya kehidupan sosial dan budaya. Setiap suku membawa tradisi, bahasa, dan kebiasaan khas mereka masing-masing yang terjalin dalam keseharian masyarakat desa. Tradisi dan adat istiadat juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat kami. Seperti yang mana budaya asli daerah setempat adalah budaya Pamuna Poso. Kepemerintahan di Desa Meko terdiri dari BPD dan pemerintah desa. Hubungan baik terjalin antara pemerintah desa dan BPD di Desa Meko, tercermin dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah desa secara terbuka menyampaikan informasi dan data kepada BPD mengenai rencana pembangunan, alokasi anggaran, dan kegiatan pemerintah lainnya. Begitupun BPD selalu memberikan masukan yang berharga dan mempertimbangkan kepentingan seluruh masyarakat dalam mengambil keputusan. Proses perencanaan pembangunan di Desa Meko merupakan langkah yang teliti dan kolaboratif, melibatkan partisipasi aktif dari warga desa, pemerintah desa, serta pihak terkait lainnya. Sesuai kearifan lokal, ini disebut dengan Mogombolipu atau Musyawarah Desa. Tingkat pendidikan di Desa Meko sudah sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan sarana pendidikan yang cukup memadai, yang terdiri dari bangunan sekolah seperti 1 PAUD, 3 taman kanak-kanak, 3 sekolah dasar, 1 SMP, dan 1 lagi SMA yang berada di desa lain namun masih dalam satu kecamatan yang sama. Desa Meko juga telah mencapai keberhasilan yang sangat baik dalam bidang kesehatan dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Ini dibuktikan dengan tidak adanya angka kematian bayi dan ibu dari tahun 2021 hingga 2022. Di Desa Meko terdapat 1 buah puskesmas dengan fasilitas rawat inap, 1 buah polindes, dan 4 posyandu yang aktif setiap bulannya. Badan usaha milik desa atau yang sering kita sebut dengan BUMDes di Desa Meko sudah memiliki 5 unit usaha. Dan sampai saat ini unit-unit usaha tersebut berjalan dengan sangat baik. Keberhasilan ini tentunya tidak lepas dari dukungan pemerintah desa setempat, di mana pada tahun 2022 pemerintah Desa Meko melakukan penyertaan modal sebesar 150 juta untuk pengembangan usaha BUMDes. Berikut 5 unit usaha yang sedang dijalankan oleh badan usaha milik Desa Meko. Dalam bidang keamanan desa, Desa Meko juga telah mencapai tingkat keberhasilan yang sangat baik. Ini mencerminkan adanya upaya bersama antara pemerintah desa, Babin Kamtipmas, Babinsa, Linmas, dan tentunya tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di desa. Program peningkatan kesejahteraan keluarga berjalan dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan lengkapnya buku administrasi Pokja 1 hingga Pokja 4 dan tentunya dengan program PKK
yang berjalan dengan sangat lancar. Dukungan dari TPPKK Desa Meko juga sangat baik dalam mendukung program penurunan angka stunting di desa. Aktif terlibat dalam program Posyandu, membuat program penyuluhan kepada keluarga stunting, pembuatan dapur sehat, dan inovasi dalam pemberian makanan bergizi khususnya pada keluarga stunting. Desa Meko memiliki berbagai sarana pendukung pemerintah yang memungkinkan pemerintah desa untuk menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan efektif. Sarana-sarana ini telah dibangun untuk memastikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat dan terciptanya tata kelola pemerintah yang baik. Seperti kantor desa, tempat pelayanan bagi masyarakat, balai desa, serta perangkat yang mendukung sarana informasi desa lainnya. Desa Meko memiliki unggulan tanaman buah seperti durian dan alpukat yang sangat menjanjikan, serta tanaman perkebunan seperti kakao. Keadaan iklim dan kondisi tanah yang ideal di desa kami menciptakan lingkungan yang cocok untuk pertumbuhan dan produksi yang berkualitas. Sesuai hasil pendataan tahun 2022, Desa Meko menghasilkan durian sejumlah 250 ton, alpukat 25 ton, dan kakao 400 ton. Produk unggulan ini sudah bisa menembus hingga pasar internasional. Selain itu, dari sektor pertanian tahun 2022 menghasilkan 200 ton gabah, di samping tanaman hortikultura lainnya. Desa Meko juga telah melakukan 3 inovasi. Yang pertama di bidang sistem informasi desa. Desa Meko telah melangkah maju dalam era digital dengan memperkenalkan layanan surat online yang inovatif. Dengan pelayanan surat online ini, warga desa kami dapat mengajukan surat-surat penting tanpa harus mengunjungi kantor desa secara fisik. Tahun 2022, Bupati Poso, Ibu Dr. Verna Mary Ingkiriwang telah meluncing Desa Meko sebagai desa digital. Melalui portal resmi desa yang mudah diakses serta aplikasi berbasis Android, warga dapat mengakses sumber daya yang disediakan oleh desa, mulai dari pengajuan atau permohonan surat, mengecek data kependudukan, melihat agenda desa, lapak desa, dan pengaduan. Pengajuan surat online ini memungkinkan warga desa untuk menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu lagi mengantri di kantor desa. Inovasi yang kedua, rumah data. Desa Meko telah menghadirkan inovasi yang menarik dan bermanfaat dalam bentuk rumah data. Rumah data ini merupakan sebuah fasilitas khusus yang dibangun oleh pemerintah desa sebagai tempat penyimpanan arsip dan data terkait warga masyarakat desa. Rumah data terdiri dari ruang arsip yang dirancang secara khusus untuk menyimpan dokumen-dokumen penting seperti akta kelahiran, akta nikah, sertifikat tanah, data kependudukan, dan berbagai dokumen administrasi desa lainnya. Dan inovasi yang ketiga, pemberdayaan masyarakat dengan model investasi tanaman durian dalam meningkatkan PAD desa. Konsep pemberdayaan investasi PAD ini adalah dengan memberikan bibit durian bagi seluruh masyarakat desa dengan ikatan kerjasama yang tertuang dalam keputusan Kepala Desa Meko, bahwa jika nanti 5 tahun ke depan petani sudah panen durian, petani tersebut wajib mengembalikan ke desa 1 buah durian minimal 5 kg untuk menjadi PAD desa. Dengan konsep ini, maka dalam kurun waktu 5 tahun, Desa Meko akan dapat menambah PAD desa dengan perhitungan dari jumlah 864 KK akan menghasilkan PAD sebesar kurang lebih 87 juta rupiah untuk setiap kali musim panen durian. Dalam upaya penurunan angka stunting, pemerintah desa memulai sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menurunkan angka stunting secara signifikan. Dengan tekad yang kuat, membuat program inovatif yang dikenal sebagai Proyek Stunting Zero.
Proyek ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pendekatan holistik untuk mengatasi stunting yang melibatkan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat termasuk keluarga, petugas kesehatan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso sebagai bapak angkat. Contohnya, pembuatan dapur gizi sehat dengan inovasi makanan yang memenuhi standar gizi seperti bakso kelor, puding kelor, dan makanan sehat lainnya dengan pendamping ahli gizi. Sosialisasi yang masif dilakukan kepada kelompok-kelompok masyarakat, rumah-rumah peribadatan tentang pentingnya hidup sehat dan pemberian gizi cukup pada anak. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan lewat konten-konten kreatif yang akan mengajak secara persuasif. Terbukti, upaya ini telah menunjukkan hasil yang sangat baik dengan turunnya angka stunting di Desa Meko yang pada tahun 2021 berjumlah 49 anak, tahun 2022 berjumlah 35 orang anak, dan awal tahun 2023 angka stunting sudah turun mencapai 42% dengan jumlah anak 21 orang. Tujuan kegiatan ini adalah untuk dapat sesegera mungkin menangani permasalahan yang terjadi baik di kepemerintahan maupun dalam hubungan sosial dengan masyarakat. Setiap kepala sewilayah akan melaporkan situasi sosial dalam masyarakat dan potensi-potensi permasalahan yang mungkin terjadi di wilayahnya. Selain itu, setiap bidang dan seksi dalam struktur kepemerintahan juga melaporkan kegiatannya, baik data kependudukan sampai pembangunan yang terjadi selama seminggu, sehingga dinamika kependudukan dapat cepat terekam dalam sistem informasi desa. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan dari desa kami, Desa Meko.